Malam, rekan-rekan sekalian, kita bersyukur di tengah-tengah masa liburan malam hari ini kita masih bisa berkumpul bersama rekan-rekan lain untuk dalam satu persekutuan, itu persekutuan Yosudarso. Baik saudara, kita sering mendengar ya, seringkali kita diajarkan ya, ada satu peribahasa yang mengatakan sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tak berguna. Atau pikir dahulu pendapatan, sesal kemudian tidak berguna. Nah, artinya bahwa setiap tindakan atau perbuatan itu hendaknya dipikirkan dahulu baik-baik sebelum dikerjakan, agar tidak timbul penyesalan di kemudian hari. Ini diajarkan kepada kita sejak kita masih SD. Ya, dalam satu sisi memang ini benar bahwa kita dalam bertindak, dalam berkata-kata kita harus memikirkan terlebih dahulu apa yang akan kita katakan, apa yang akan kita lakukan supaya kita tidak menyesal kemudian, karena penyesalan kemudian itu tidak berguna. Tapi apakah memang seperti ini dapat kita lakukan dalam kehidupan kita? Karena sebagai manusia ada juga yang mengatakan bahwa kita ini manusia adalah tempatnya salah. Jadi nggak mungkin kita berbuat salah. Pengajaran atau ungkapan seperti ini, peribahasa seperti ini mengajar kita supaya tidak melakukan kesalahan. Dan ini tentu akan menghambat perkembangan kita. Kita tahu bahwa setiap orang itu akan berkembang, akan maju kalau belajar dari pengalaman, dari kesalahan-kesalahan yang dibuat. Nah, apalagi ada satu yang kita tahu juga, peribahasa mengatakan nasi sudah menjadi bubur. Dan ini artinya kejadian atau perbuatan yang telah terlanjur terjadi atau dilakukan ya. Nah, kalau sudah jadi bubur ya tidak bisa menjadi sesuatu yang baik seolah jadi nasi lagi. Walaupun sebetulnya ya kalau kita bisa ya sambil guyonan gitu bilang ya buatlah bubur itu menjadi bubur yang enak ya. Jadi diberikan bumbu lagi supaya menjadi enak ya. Tapi sebetulnya memang ini hal yang harus dilakukan ketika nasi itu sudah menjadi bubur. Nah, yaitu yang tadi, ketika kita menyesal, nah kita harus melakukan sesuatu supaya yang sudah atau kesalahan yang sudah kita buat itu jadi lebih baik. Kenapa? Karena hidup dengan penyesalan dan rasa bersalah itu jauh lebih menyakitkan daripada kematian. Seperti yang dikatakan oleh Lia Indra Andriana. Nah, kita lihat apa yang dikatakan oleh peribahasa tadi bahwa sesal kemudian itu tidak berguna, ya ini terjadi pada Yudas Iskariot yang menyerahkan Tuhan Yesus kepada mahkamah agama ya, setelah tahu bahwa Tuhan Yesus itu dijatuhi hukuman mati, maka menyesal dia dan dia melakukan tindakan setelah penyesalan itu adalah mengembalikan uang yang diberikan oleh mahkamah agama, yaitu 30 perak kepada imam-imam kepala dan tua-tua. Dan ada kata-kata penyesalan, yaitu aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah. Ya, walaupun mahkamah agama atau imam-imam kepala mengatakan apa urusan kami dengan itu urusanmu sendiri ya. Nah, dia lemparkan uang perak yang diterimanya ke dalam bait suci. Setelah itu dia pergi dari situ dan menggantung diri. Nah, inilah tindakan yang salah. Sesal yang sudah ada dalam dirinya itu dilanjutkan dengan satu tindakan yang salah, yaitu menggantung diri. Ya. Inilah yang dikatakan penyesalan yang tidak berguna. Untuk apa menyesal? Kalau memang akhirnya dia melakukan
untuk bukan memperbaiki ya, untuk selanjutnya melakukan kesalahan yang lebih fatal, yaitu menggantung diri. Ya. Nah, kalau kita melihat memang Yudas sudah diberitahu oleh Tuhan Yesus untuk ya diingatkanlah untuk supaya dia tidak melakukan kesalahan. Tapi rupanya dia menginginkan atau dia menginginkan Tuhan Yesus itu sebetulnya bisa menunjukkan diri yang sebenarnya sesuai dengan pikiran dia, bahwa Yesus adalah Mesias yang akan datang, yang akan menyelamatkan bangsa Yahudi secara fisik dari penjajahan fisik. Tetapi dalam kehidupan ya bersamanya selama 3 tahun itu, dia tidak melihat bahwa Tuhan Yesus menunjukkan arah ke sana. Ya, Tuhan Yesus seolah-olah ya tidak akan menjadi ya pembebas dalam arti fisik. Nah, Yudas itu berpikir kalau saja dia menyerahkan Tuhan Yesus, itu menjadi satu paksaan buat Tuhan Yesus, supaya Tuhan Yesus menunjukkan kuasanya di saat ditangkap atau bahkan mungkin diadili dan sebagainya, sehingga tidak terjadi penyalipan. Tapi Tuhan Yesus ternyata diam seperti domba kelu yang tidak melakukan suatu apapun, dan ya terjadilah penyalipan itu. Dan hal inilah yang membuat Yudas sangat kecewa terhadap Tuhan Yesus. Dan dia dalam kekecewaan itu, dia tetap juga menyesali apa yang sudah dia lakukan, yaitu menjual Tuhan Yesus. Nah, malam hari ini kita akan melihat bahwa penyesalan itu ada yang berguna, dan pasti saya yakin berguna, karena kembali setiap manusia itu pasti tempatnya salah dan itu harus diperbaiki. Kita bisa memperbaiki kesalahan kita ketika kita menyesal. Kita tahu bahwa kita salah, kita tahu kita berdosa. Yang seperti yang terjadi dalam kehidupan Petrus. Ya, dikatakan, maka teringatlah Petrus akan apa yang dikatakan Yesus kepadanya, sebelum ayam berkokok engkau telah menyangkal aku 3 kali. Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedih. Di sini Petrus menyesali perbuatannya, dan itu melakukan penyangkalan terhadap pengenalannya akan Tuhan Yesus. Ya. Dan dia menyadari ketika penyangkalan itu terjadi dan ayam berkokok, dia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Itu ada di dalam Matius 26 ayat 75. Saudara, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia itu dikatakan sesal itu adalah perasaan tidak senang, perasaan susah, perasaan kecewa dan lain sebagainya, karena telah berbuat kurang baik atau dosa atau kesalahan dan lain sebagainya. Namun kita melihat dia hanya merupakan perasaan tidak senang karena sudah melakukan hal yang tidak baik tadi. Namun dalam teologi Kristen, penyesalan atau sesal adalah perasaan sedih atau kesusahan dalam hati seseorang karena dosa-dosa yang dilakukannya. Ditambah, saudara, dengan disertai keinginan untuk tidak melakukannya lagi. Ya, Wikipedia itu mengatakan demikian. Nah, jadi ada tambahan, ada satu keinginan untuk tidak melakukannya lagi. Nah, penyesalan ini bukan hanya berupa perasaan sedih atau kesusahan, tetapi juga ditambah dengan keinginan untuk tidak melakukannya lagi. Nah, atau yang kita kenal mungkin dengan pertobatan. Ya, pertobatan adalah semacam tindakan di mana orang Kristen berbalik kepada Tuhan setelah mereka menyadari dosa-dosa mereka. Pertobatan itu lebih lagi dari
penyesalan menurut teologi Kristen. Ada tindakan berbalik kepada Tuhan. Ya, berbalik kepada Tuhan. Ya, mari kita lihat bagaimana proses ini. Bagaimana proses berbaliknya Petrus, ya, penyesalan Petrus itu dalam Yohanes 21. Ayat 17 katakan Yesus itu bertanya kepada Simon Petrus. Sehingga Petrus mengalami lagi kesedihan hati karena Tuhan Yesus bertanya kepada dia, apakah engkau mengasihi aku itu sebanyak 3 kali? Petrus sadar dia sudah melakukan penyangkalan sebanyak 3 kali. Dan Tuhan Yesus melakukan atau menanyakan, apakah kamu mengasihi aku sebanyak 3 kali? Seperti penyangkalan Petrus yang bertingkat sampai dia bersumpah bahwa dia tidak mengenal Tuhan Yesus. Maka ada orang yang mengatakan bahwa pertanyaan Tuhan Yesus, apakah engkau mengasihi aku, itu dilakukan 3 kali dengan taraf kasih yang berbeda. Bukan hanya kasih persaudaraan, bukan hanya kasih persahabatan, tetapi yang ketiga adalah satu pertanyaan, apakah engkau mengasihi aku dengan kasih agape, kasih Allah yang diperlukan karena ada perintah khusus, ada tugas khusus yang akan diberikan Tuhan Yesus kepada Petrus, yaitu gembalakanlah domba-dombaku. Hanya kasih agape yang bisa melakukan ini, yaitu menggembalakan domba-domba Tuhan Yesus. Nah, dia merasa sedih, Petrus merasa sedih. Dan Tuhan katakan kepada Petrus sampai 3 kali, apakah engkau mengasihi aku? Sampai akhirnya Petrus mengatakan, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Ini adalah pembaharuan komitmen dia dalam mengasihi Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus bilang, ikutlah aku. Ayat 18 dalam Matius 16 katakan, dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus. Di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Allah maut tidak akan menguasainya. Kepadamu, ayat 19-nya, kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Kunci kerajaan surga akan diberikan kepada Petrus yang sudah menyesal. Dan dia bertobat dan memperbaharui lagi komitmennya untuk mengasihi Tuhan Yesus. Apa itu kunci kerajaan surga? Roma 14 ayat 17 dikatakan, sebab kerajaan Allah atau kerajaan surga bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Kerajaan Allah salah satunya adalah masalah kebenaran. Ya. Dan kebenaran ini yang paling penting. Kenapa? Damai sejahtera, sukacita itu akan diperoleh setelah kita memiliki kebenaran, dan ini diberikan oleh Tuhan Yesus kepada Petrus. Jadi yang diperlukan di sini adalah menerima kebenaran itu. Dan Yohanes 16 ayat 12 sampai 13 mengatakan, ada banyak hal lain yang bisa kukatakan kepadamu, tetapi engkau tidak bisa menerima semuanya saat ini. Namun ketika dia, roh kebenaran itu datang, dia akan menuntun engkau sekalian ke dalam seluruh kebenaran. Karena dia tidak akan berbicara tentang dirinya sendiri, tetapi dia akan menyampaikan segala sesuatu yang telah didengarnya. Dan dia akan menunjukkan kepada hal-hal yang akan datang kepadamu.
Dia akan menyampaikan segala sesuatu yang telah didengarnya. Apa itu firman Tuhan? Ya. Nah, kita kembali kepada masalah kebenaran. Pilatus menanyakan kepada Tuhan Yesus, apakah kebenaran itu? Yohanes 18 ayat 37 mengatakan, maka kata Pilatus kepadanya, jadi engkau adalah raja. Jawab Yesus, engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini, supaya aku memberikan kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku. Baru Pilatus bertanya kepadanya, apakah kebenaran itu? Pilatus tahu bahwa kebenaran di dunia ini tidak ada yang benar. Ya, tidak ada yang sejati. Tidak ada kebenaran di dunia ini, yang ada adalah kepalsuan. Sebagai seorang politikus, Pilatus mengerti benar bahwa tidak ada kebenaran yang pasti di dunia ini. Ya, apalagi seorang politikus itu seringkali, ya, pokoknya tidak ada yang abadi dalam politikus. Bisa saja waktu itu menjelek-jelekan, menjauh menjadi oposisi, tapi kemudian dia akan menjadi kawan atau bergabung dalam koalisi. Nah, Pilatus juga mengerti bahwa kebenaran itu sifatnya relatif. Artinya berbeda untuk setiap orang. Setiap orang memiliki kebenaran menurut pemikirannya. Seperti misalnya bagi orang yang kaya dan berkuasa, maka akulah kebenaran. Apa yang kuucapkan itulah hukum dan kebenaran bagi orang yang kaya dan berkuasa. Nah, ada 4 golongan kebenaran. Pertama adalah kebenaran rohani, yaitu kebenaran dalam lingkup alam rohani. Misalnya, apakah Tuhan itu ada? Apakah ada kehidupan setelah kematian? Apakah manusia memang punya roh? Apakah ada surga dan neraka? Dan apakah manusia diselamatkan melalui korban Yesus di kayu salib? Nah, ini ada di dalam, jawabannya ada di dalam kebenaran rohani. Kemudian yang kedua adalah kebenaran moral, yaitu tentang baik atau tidak baik, buruk atau tidak buruk, dosa atau tidak dosanya perbuatan dan pikiran manusia. Yang ketiga kebenaran normatif, yaitu aturan atau ketentuan yang mengikat kelompok warga dalam masyarakat tertentu, dipakai sebagai panduan, tatanan, dan pengendali tingkah laku yang diterima bersama sebagai kebenaran. Ada penerimaan bersama sebagai kebenaran, dan hanya berlaku di dalam lingkungan tertentu saja, dan bisa berbeda di masyarakat yang lainnya. Kita tahu banyak ya hal yang di satu masyarakat itu adalah hal yang baik, tetapi masyarakat lagi satu lagi yang lain adalah buruk. Misalnya soal bersendawa, itu ada yang saya pernah dengar dari teman saya dikatakan bahwa di sana itu ya harus bersendawa ditunjukkan di depan orang, ya, sedangkan di kita kan tidak. Nah, yang keempat itu kebenaran ilmiah, yaitu satu fakta objektif berdasarkan hukum alam yang berlaku secara universal. Misalnya tentang alam semesta, tentang tubuh manusia, tentang sejarah, tentang geologi, dan lainnya. Jadi itu diperoleh dari hasil penelitian secara ilmiah. Nah, sekarang kita lihat kebenaran manusia. Kebenaran manusia adalah kebenaran yang relatif atau tidak mutlak. Jadi hal ini tidak usah diperdebatkan ya. Kalau diperdebatkan bisa terjadi keributan. Sebab itu biarlah masing-masing berjalan menurut apa yang dianggap benar. Hati-hati dengan hal ini. Ini adalah jebakan dari si jahat. Seperti apa yang dikatakan dalam Hakim-Hakim 17 ayat 6. Pada zaman itu tidak ada raja di antara orang Israel. Setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Nah, memang bisa terjadi perpecahan dan kehancuran dan sebagai satu potensi yang cukup besar. Ya. Ada jalan yang dia sangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Kebenaran seseorang itu tidak benar ya secara
sejati gitu ya. Kenapa hal ini terjadi? Karena keterbatasan manusia. Manusia itu punya keterbatasan dalam berpikir, keterbatasan dalam pengalaman, dalam pendidikan, serta dalam atau terbatas terhadap ruang dan waktu. Dan ada satu kecenderungan berdosa dan melakukan penyimpangan, yaitu godaan untuk menentang kehendak Tuhan. Nah, karena sifatnya relatif, maka kebenaran manusia ini harus diuji oleh kebenaran Tuhan, yaitu kebenaran yang tertinggi, kebenaran yang paling sejati, kebenaran satu-satunya, ya, atau satu-satunya kebenaran kebenaran yang absolut. Ya. Kenapa? Sangat jauh. Ya, rancangan Tuhan dari rancangan manusia, jalan Tuhan dari jalan manusia. Ya, seperti dikatakan dalam Yesaya 5. Ayat 8 dan 9 katakan. Ayat 9-nya, seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Dahulu ketika kamu tidak mengenal Allah, kamu memperhambakan diri kepada Allah-Allah yang pada hakikatnya bukan Allah. Jadi ada Allah-Allah yang dianggap mungkin bisa mempunyai kehikmat, kebijakan, bisa menolong orang-orang, tapi bukanlah, hakikatnya bukan Allah. Sampai demikiannya Galatia 4 ayat 8 katakan. Ya, kebenaran yang sesungguhnya tadi saya katakan juga adalah kebenaran, yaitu firman Tuhan. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, karena firman-Mu adalah kebenaran. Yohanes 17 ayat 17. Ya. Nah, bagaimana karakteristik kebenaran Tuhan? Pertama, tidak bertentangan dengan sifat Tuhan yang maha besar, maha kasih, maha adil, maha kuasa, dan lain sebagainya. Jadi, contohnya misalnya kebohongan. Tidak ada kebohongan yang untuk kebaikan, saudara. Katakan dalam Matius 5 ayat 37, jika ya katakan, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Diungkapkan oleh Yakobus dalam Yakobus 5 ayat 12, hal yang sama. Tetapi yang terutama, saudara-saudara, janganlah kamu bersumpah demi surga maupun demi bumi atau demi sesuatu yang lain. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Supaya kamu jangan kena hukuman. Ya, orang seringkali bersumpah untuk meyakinkan orang lain bahwa apa yang dia katakan itu adalah suatu kebenaran. Tapi dikatakan di sini, di dalam ayat ini oleh Yakobus, bahwa ketika kita bersumpah dan untuk menutupi atau untuk meyakinkan seseorang dengan kebohongan kita, dengan sesuatu yang tidak benar, maka ada hukuman yang menanti kita. Yang kedua, kebenaran itu sifat, kebenaran Tuhan itu sifatnya berlaku di dunia dan di surga. Jadi tidak pernah berubah. Contohnya adalah kehidupan hanya di dunia sebagai media reproduksi. Karena pada waktu kebangkitan orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di surga. Itu dikatakan dalam Matius 22 ayat 30. Jadi ada beberapa yang mengatakan bahwa di sana akan terjadi pesta seks dan sebagainya. Itu tidak ada secara menurut kebenaran firman Tuhan. Ya, kita di sana akan seperti malaikat, tidak kawin dan tidak dikawinkan. Ya, kemudian ada lagi yang ketiga, sifatnya adalah bersifat universal, jadi berlaku secara umum. Nah, dikatakan di dalam ayat bahwa dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi untuk dosa seluruh dunia. Jadi kebenaran Tuhan itu berlaku untuk seluruh bangsa di dunia ini, untuk seluruh agama ini. Ketika Tuhan Yesus katakan bahwa kita bisa masuk ke surga kalau kita melalui pintu, yaitu Yesus Kristus saja, itu yang akan berlaku juga. Nah, apa fungsi kebenaran Tuhan? Yang pertama adalah memerdekakan orang. Merdeka dari apa? Dari kebodohan, tipuan sejahat, dan prinsip-prinsip yang salah. Maka katanya,
dalam hal ini Yesus, kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jika kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Ketika kita tinggal dalam firman Tuhan yang adalah kebenaran, maka kita akan mengetahui kebenaran, serta kebenaran itu yang akan memerdekakan kita. Ya, contoh perbuatan baik kita itu tidak dapat menebus kita dari kebinasaan kekal. Karena ada hukum yang benar, yaitu nyawa ganti nyawa. Oleh sebab itu, darah Yesus tercurah di kayu salib untuk membebaskan atau melepaskan atau mengganti nyawa kita. Hanya darah Yesus saja yang bisa membebaskan kita dari hukuman kekal. Jadi, hukum yang benar inilah yang Tuhan penuhi ketika Dia mati di kayu salib. Yang kedua, fungsi dari kebenaran Tuhan adalah menyelamatkan. Menarik orang dari jalan yang salah menuju jalan Tuhan yang benar. Dikatakan di dalam 2 Tesalonika 2 ayat 9. Kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda dan mujizat-mujizat palsu. Ayat 10. Dengan rupa-rupa tipu daya jahat terhadap orang-orang yang harus binasa karena mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. Orang yang tidak menerima dan mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka, kebenaran itu karena si pendurhaka yang merupakan pekerjaan iblis. Dan luar biasa, mereka akan disertai dengan rupa-rupa perbuatan ajaib. Nah, saudara, orang yang sudah mengenal kebenaran dari kitab suci itu akan diselamatkan oleh iman kepada Yesus. Seperti 2 Timotius 3 ayat 15 dikatakan, ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Yesus Kristus. Seperti yang dikatakan oleh Yosafat kepada Raja Israel ketika akan berperang melawan musuhnya. Yosafat mengerti betul bahwa firman Tuhan inilah yang akan menuntun, yang akan memberikan hikmat kepada dia. Oleh sebab itu, dia katakan, tetapi Yosafat berkata kepada Raja Israel, baiklah tanyakan dahulu firman Tuhan. 1 Raja-Raja 22 ayat 5. Kenapa? Karena firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kita, cahaya bagi jalanku. Firman yang gimana? Firman yang diungkapkan akan memberikan terang, memberikan pemahaman kepada orang-orang yang sederhana. Nah, dan dia juga akan menuntun jalan orang muda, memberikan jalan orang muda sesuai dengan firman Tuhan. Yang kedua, manusia hidup bukan hanya dari roti saja. Jadi penting sekali firman Tuhan yang akan memberikan kehidupan. Ya, manusia hidup bukan hanya dari roti, melainkan dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Matius 4 ayat 4, ayat yang terkenal. Karena telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, melainkan dari benih yang tidak fana oleh firman Tuhan yang hidup dan tinggal selama-lamanya. Itulah kita. Dia telah dilahirkan kembali oleh firman Tuhan yang hidup dan tinggal selama-lamanya. Ya, firman Tuhan adalah kuat dan hidup. Dia dapat memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum, dan membedakan pikiran dan niat hati kita. Seperti bahkan lebih tajam dari pedang bermata dua, bisa menembus apapun dengan sangat dalam. Dan rohlah yang menghidupkan. Daging tidak menghasilkan apa-apa, saudara. Segala perkataan yang aku katakan kepadamu adalah roh dan kehidupan. Jadi firman Tuhan adalah roh dan kehidupan. Yohanes 6 ayat 63. Dan ketiga,
rumput menjadi kering, bunga menjadi layu. Tetapi firman Tuhan kita akan kekal sampai selama-lamanya. Dikatakan dengan firman Tuhan, maka yang kita lakukan, ya firman Tuhan yang kita lakukan, itu kita dapat memperoleh hak atas pohon kehidupan dan dapat masuk melalui pintu-pintu gerbang ke dalam kota. Itu Wahyu 22 ayat 14. Berbahagialah mereka yang melakukan perintah-perintahnya sehingga mereka dapat memperoleh hak atas pohon kehidupan dan dapat masuk melalui pintu-pintu gerbang ke dalam kota itu. Puji Tuhan, saudara, malam hari ini kita bisa diingatkan dua orang murid Tuhan Yesus yang diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk menyesali perbuatannya. Bahkan sebelumnya mereka diingatkan karena Tuhan mengasihi. Mereka diingatkan supaya tidak melakukan perbuatan itu. Tetapi mereka melakukannya. Tapi ada dua hal yang Tuhan Yesus tunjukkan kepada kita. Dan dua hal inilah yang membedakan antara penyesalan yang berguna dan penyesalan yang tidak berguna. Yudas melakukan hal yang fatal sehingga penyesalannya tidak berguna. Petrus kembali mengambil hal yang baik, mengambil jalan yang baik, menerima kebenaran sehingga dia dipakai Tuhan lebih lagi. Apakah Yudas tidak akan seperti Petrus menjadi orang yang dapat dipercaya dan dapat melakukan hal yang besar? Tentu saja bisa. Namun dia mengambil hal yang salah sehingga penyesalannya itu tidaklah berguna. Jadilah Petrus, jadilah seperti Petrus sehingga yang penyesalannya itu menjadi berguna karena dia melakukan hal yang benar. Mendapatkan kembali tugas-tugas dari Tuhan, kepercayaan yang lebih besar. Sebab itu malam hari ini biarlah kita belajar dari firman Tuhan dan lakukanlah apa yang benar sesuai dengan firman Tuhan, karena kita akan masuk di dalam kekekalan bersama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati.